Iya, buat bapak-bapak yang paginya nganter anak schooling, siangnya touring, sorenya mancing, malamnya terpaksa bobo sama kucing, motor ini cocok buat kalian karena ini adalah skuti Honda yang paling asik. Tentu karena ini adalah motor baru ADV 160 Roadster, yang pertama akan kita bahas adalah perbedaannya dibandingkan dengan ADV 160 sebelumnya. Pertama, tentu bentuk sayap sampingnya ini itu ya. Bentuknya udah berbeda dari mulai atas sampai ke bawahnya, dan ini ada aksen yang kayak winglet tapi sebenarnya nggak berlubang nih. Kita cari-cari lubangnya nggak ada, jadi kayak cuma aksen aja. Dan ya udah itu aja perubahannya. Oke, terima kasih. Nggak sampai situ ya, karena sisanya perubahannya itu cuma permainan warna aja. Nih ya, ada aksen hitam di bagian bawah windshieldnya ini, terus bagian tengah sini udah sewarna sama body, dan aksen silver yang C-shape ini ya, bentuk huruf C ini nggak berlanjut sampai ke bagian dek kaki. Terus bagian suspensi dia lebih gelap warnanya dibandingkan dengan yang terdahulu, dan velgnya warnanya di tipe Roadster jadi yang baru. Udah itu aja perubahannya secara visual. Tapi yang paling berubah itu justru ada di bagian panel instrumen dan juga speedometer yang udah menggunakan speedometer full TFT digital cluster ya, 5 inci yang sudah terkoneksi dengan Honda Roadster. Jadi bisa terkoneksi ke smartphone kalian. Dan gak cuma itu, tentu kalau kalian lihat di PCX 160 yang Roadster, kalian pasti ingat kalau dia panel instrumen sebelah kirinya itu udah beda banget, dan sekarang ditaruh persis ke ADV 160 Roadster ini. Plak ketiplek bentuknya. Nah ini ya maksudnya. Jadi benar-benar lebih modern dibandingkan dengan panel instrumen yang kanan. Ini masih Honda PCX sama ADV yang lama nih. Bentuk tombol-tombolnya kayak nggak sinergi dengan panel instrumen yang sebelah kiri gitu kan. Ini yang futuristis, sementara yang ini masih panel instrumen Honda yang lama. Nggak apa-apa, it's okay, karena masih fungsional. Hazard, idling start stop, ya kan, tombol starter, terus yang sebelah kiri itu untuk menyelamatikan traction control, high beam, pass beam, terus tombol instrumen Honda Roadster, klakson, sama sen. Klaksonnya agak kecil ya, tapi ke notice kok karena ada tonjolannya. Dan sekarang kita nyalain si ADV 160 Roadster ini. Kalau kalian penasaran sama kuncinya, ya masih sama aja sama Honda keyless system yang lain ya, tuh. Oke, kita nyalain. Oh ya, ada animasinya. Sebenarnya persis sama PCX 160, cuma ditaruh aja di ADV 160 sekarang. Dan langsung terkoneksi ke Honda Roadster yang udah bisa turn by turn ya. Jadi kalau misalkan kita arahin nih, dia langsung navigasi turn by turn. Tuh ya. Nah, jadi langsung kelihatan di sini jarak berapa ketika kita mau berbelok. Oke, sisanya udah sama aja semuanya, speedometer, tachometer, tangki bensin. Terus kalau misalkan kalian mau lihat multi information display-nya, kalian bisa pilih atau customisasi sesuai preferensi kalian. Se-fleksibel itu speedometer Honda Roadster, dan membuat kesan kalau ini adalah sebuah motor mahal. Yang emang mahal karena harganya udah nyentuh 41 jutaan on the road Jakarta. Tapi feel-nya bener-bener jadi beda banget. Serasa motor adventure ala Eropa. Cocok nih kalau dibawa ke Eropa nih ya. Sisanya semuanya sama persis dengan ADV 160 yang sebelumnya. Untuk pengoperasian naik turun windshieldnya masih sama. Kita tarik ya ke kiri kanannya, terus bisa dinaikin, bisa diturunin, dan bagian stangnya ya cuma beda permainan warna aja. Sekarang untuk yang tipe Roadster dia warnanya senada dengan warna body colornya yang ini. Sisanya oke, persis sama. Kita bahas soal kayak kakinya. Kayak kakinya
masih tetap menggunakan teleskopik dan yang belakang itu dual shock dengan subtank suspension. Lanjut lagi, di bagian pengeremannya masih sama juga persis disc brake depan belakang, tapi ABS single channel ya, di bagian depan aja cuma halus pengeremannya. Nanti akan kita bahas di impresi berkendaranya. Dan velgnya yang depan 14 inci, belakang 13 inci, masih sama pun sama bentuknya juga, cuma permainan warna lagi-lagi. Lalu untuk profil bannya sendiri, yang di bagian depan dia 110/80 dengan lingkar 14, dan yang di belakang itu 130/70 dengan lingkar 13 inci. Pakai ban dual purpose tire dari Federal yang sifatnya soft compound, tapi tetap asik buat diajak main tanah pun di jalanan basah, karena ya lagi-lagi sifatnya soft compound. Mesinnya masih 156,9 cc. Kalau dibuletin 150 cc, jadi bukan 160 cc, dan berpendingin cairan yang dapat mengeluarkan tenaga sebesar 16 PS dengan torsi 14,7 Nm. Karena sifatnya overbore, jadi torsi dan tenaga puncaknya itu bisa didapatkan di putaran tinggi. Masih sama persis rasanya dengan ADV 160 yang sebelumnya. Oke, jadi itu dia perkenalan singkat dengan ADV 160 tipe Roadsing yang paling baru di 2025 ini. Gimana rasa berkendaranya? Ayo kita jajal. Sekarang waktunya gue yang tingginya 164 cm ini nyobain duduk di ADV 160 Roadsing, dan rasanya ya udah sama aja sih. Tinggi kursi 780 mm dan kaki gue bisa menapak hampir sempurna tuh, tanpa perlu gue maju-maju. Tuh ya. Tuh. Aman-aman aja walaupun ground clearance tinggi ya, lumayan 165 mm, jadi bisa ngehantem jalanan rusak. Polisi tidur juga bisa kalian hantem, genangan juga bisa kalian hantem, tapi hati-hati ya, agak bahaya. Dan ergonomi berkendaranya ini enak banget segitiganya. Jadi stang lebar, posisi duduknya enak banget, tersupport sama lumbar support yang di belakang ini, jadi bisa nyender, dan posisi kakinya fleksibel tuh ya. Dek kaki yang di bagian bawah lega, sementara yang bagian atas ya masih bisa selonjoran, tapi kakinya emang keluar. Ciri khas PCX dan juga ADV ya, ciri khas skutik cruisernya Honda lah ya. Oke, itu kalau dari segi ergonomi berkendara. Sementara kalau misalkan kita pindah-pindahin motornya, karena beratnya cuma bertambah 1 kg ya dari ADV 160 sebelumnya, jadi fine-fine aja sih. Masih terasa ringan untuk sebuah skutik cruiser. Tuh ya, enak buat pindah-pindahin. Lalu kalau misalkan kalian penasaran sama tangki bensinnya, lumayan besar. Dia 8,1 liter. Enak banget buat dipakai touring jarak jauh. Sekarang kita bahas soal respon mesinnya. Untuk dipakai harian, memang dia nggak seresponsif dan nggak seberisi ya rivalnya, yaitu yang pakai mesin 155 cc merek Garpu Tala. Tapi ADV 160 Roadsing ini masih bisa kita andelin untuk susul-menyusul, karena lagi-lagi dia sifat mesinnya overbore, jadi di putaran tinggi tenaga dan torsi puncaknya bisa didapatkan. Sehingga kalau misalkan kalian pakai motor ini untuk touring, terus untuk perjalanan jarak jauh, terus RPM di putaran tinggi, itu enak banget untuk melakukan overtaking. Belum lagi ngomongin soal kenyamanan vibrasi dari mesinnya yang halus, baik di putaran rendah maupun di putaran tinggi. Nggak ada gejala geredek sama sekali di ADV 160 Roadsing ini. Jadi memang kalau misalkan kalian ingin meminang ADV 160 Roadsing ini, mesti terbiasa dulu karena putaran bawahnya nggak terlalu ngisi. Jadi dia mesti berada di putaran menengah, barulah putaran atasnya dia terisi sehingga bisa melakukan overtaking dengan sangat mudah. Tapi kalau misalkan kalian berkendara dengan santai, gas diurut gitu, di ADV 160 Roadsing ini tetap nyaman banget. Ini buat yang ngincer kenyamanan dan performa yang rata ya, sama rata, ADV 160 Roadsing ini mesinnya cocok banget buat kalian. Oke, lanjut lagi kita ngomongin soal pengeremannya. Depan belakang udah disc brake, pakem banget, dan pengereman baik di depan maupun belakangnya tuasnya empuk, enak. Ngomongin soal ABS pun di bagian depan itu halus intervensinya, walaupun memang bukan dual channel tapi cuma single channel ya. Namun intervensi ABS itu benar-benar halus, jadi dia nggak kasar, nggak der, jadi nggak membuat kita kaget ketika ABS intervensi, sehingga
masih bisa berkendara nyaman ketika melakukan pengereman yang mendadak untuk rem depannya. Sementara di bagian rem belakangnya, karena nggak ada dual channel ABS ya, jadi justru asik di ADV 160 ini. Karena ya sebagai motor skutik adventure, ABS di belakang sebenarnya agak mengganggu kita bawa ke jalanan yang nggak rata atau jalanan off-road. Karena asik banget untuk dimainin buntut belakangnya nih. Kita bisa melakukan pengereman mendadak, terus kita bisa kepot-kepotin buntut belakangnya, sehingga dia bisa menari di atas tanah dengan sangat mudah. Belum lagi traction control bisa kita matiin. Jadi makin asik berkendara di off-road. Ngomongin soal off-road pasti nggak jauh dari bahas soal bantingan suspensinya. Oke, emang yang di bagian depan standar-standar aja, teleskopik biasa, tapi travelnya atau jarak mainnya itu jauh banget. Jadi enak buat ngehajar polisi tidur atau jalanan yang rusak. Bahkan kubangan sekalipun kita hajar, enak banget, empuk. Namun di bagian belakang, memang travel atau jarak main suspensinya itu juga jauh, nggak berasa gejala mentok sama sekali. Tapi karena dia pakai subtank suspension, kompresinya jadi solid ya, jadi konsisten, sehingga dia menyebabkan rebound suspensinya itu lebih padat, membuat memang pengendaraannya jadi stabil, buntut belakang nggak ngebuang sama sekali, tapi lumayan mantul. Jadi di bagian depan enak nih ngajar lubangnya, tapi ketika udah ngajar ke roda belakangnya, tiba-tiba berasa keras. Mungkin enak kalau misalkan dipakai boncengan, tapi ya agak susah sih buat menari di jalanan off-road kalau misalkan pakai buat boncengan ya. Cuma overall memang stabil jadinya ya untuk bantingan suspensinya. Jadi mau dipakai on-road, buntut tengah ngebuang, tapi dipakai off-road pun masih bisa sih ADV 160 Roadsing ini. Itulah kenapa ADV 160 ini mungkin disukain sama banyak masyarakat Indonesia, karena jalanan Indonesia masih banyak yang rusak. Jadi cocok skutik ini, tinggal gas rem, tapi bantingannya enak buat dipakai di jalanan rusak sekalipun. Dan kapabilitas off-roadnya itu didukung sama ban bawaan dari pabrikannya. Dual purpose tire dari Federal yang sifatnya soft compound. Jadi kalau misalkan kita bawa on-road, becek-becekan, dia masih bisa memberikan grip atau cengkraman yang bagus ke jalanan. Namun ketika kita bawa off-road pun, dia masih bisa mencengkram tanah dengan baik tanpa ada gejala slip sama sekali. Ya, tergantung kita matiin traction controller atau enggak dari sistem si Honda ADV 160 Roadsing ini. Lanjut lagi, kita bahas soal perubahan fitur yang paling signifikan di ADV 160 terbaru, yaitu panel speedometer yang udah pakai fitur Honda Roadsing. Animasinya mulus banget, nggak kayak motor Cina yang patah-patah gitu kan. Kalau misalkan gerak takometernya, ini mulus gerakan takometernya. Animasi ketika perpindahan menunya itu mulus banget. Emang kecil, bezelnya tebel kayak HP jadul, tapi konektivitas dan animasinya itu bisa diacungin jempol. Konektivitasnya sendiri ya, kita ngomongin, dia bisa terkoneksi dengan smartphone dan intercom yang terkoneksi dengan sangat bagus. Jadi bisa kita operasiin di panel instrumen sebelah kirinya lewat satu tombol aja. Jadi kita nggak perlu megang-megang intercom gitu ya, tangannya lepas dari handlebar, tetap tangannya dua-duanya tetap di handlebar, sehingga integrasi Honda Roadsing-nya itu pengoperasiannya mulus, bagus banget, tidak mendistraksi sama sekali ketika kita berkendara dengan ADV 160 ini lagi. Tapi ngomongin soal navigasinya, memang dia bagus, udah terkoneksi dengan Google Maps. Namun ketika kita pakai misalkan ya, langsung quick access lewat panel instrumen Honda Roadsing-nya ini, itu mode navigasinya masih ke mode mobil, bukan mode motor. Jadi mesti kalian perhatiin lagi, kalau misalkan udah nyambung sama Google Maps navigasinya, tolong kalian ubah modenya dulu ke mode motor, barulah lanjut pakai navigasi Honda Roadsing-nya. Hati-hati, jangan salah opsinya ya. Dan kalau misalkan ngomongin navigasinya, memang dia cuma turn by turn, jadi tetap kalian mesti perhatiin jalanan, jangan sampai kelewat. Karena turn by turn dia cuma nunjukin arah belokan dan jarak belokannya aja. Sementara kita secara makhluk visual ya, warga Indonesia, jadi nggak terbiasa sama navigasi turn by turn, pun gua pakai Honda Roadsing ini sering kelewat tuh belokan. Jadi belok Honda lewat, navigasi Honda Roadsing-nya muter lagi kan, ngeriset lagi cari jalan baru gitu kan. Jadi mesti kalian perhatiin dan mesti terbiasa lagi sama navigasi di Honda Roadsing ini. Sisanya
enak sih pakai navigasi Honda Roadster ini karena speedometer udah mengesankan kesan motor mewah banget ya. Bayar motor 40 juta lebih sih harusnya terkesan mewah sih, emang sih harus. Oh ya, buat kalian yang penasaran sama konsumsi bahan bakar ya, kita udah pakai ADV 160 ini secara ratusan kilometer ya. Jadi udah bisa disimpulkan bahwa konsumsi bahan bakarnya segini nih. Oke lah, ini buat Honda kan. Emang irit sih Honda bawaannya. Dan mesti kita kasih tahu juga, kita ingetin juga kalau misalkan mesin 160 cc-nya itu kompresinya 1:12, jadi disarankan bensin RON 92. Ingat, RON 92, jangan oplosan, yang bersih-bersih aja. Ya, karena di sini lagi sepi, karena kebijakan yang tiada akhirnya, jadi kita bikin closing di sini aja. Jadi kesimpulannya, ADV 160 Roadster ini punya desain yang seakan kayak nggak ada perubahan sama sekali ya. Desainernya gabut, segala macam gini, nggak ada perubahan. Tapi tetap ADV 160 punya formula yang cocok buat bapak-bapak, tapi pengen touring. Jadi dia masih menawarkan ergonomi berkendara yang nyaman, masih tetap bisa diajak adventure, dan memiliki performa yang juga nyaman. Tentu ditambah konsumsi bahan bakar yang masih irit, ciri khas dari motor Honda. Belum lagi desain yang makin keker sekarang. Gimana menurut kalian dengan hadirnya tipe Roadster harga 41 jutaan on the road Jakarta? ADV 160 ini cocok nggak sih untuk dipinang? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah.